Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Prasetyo, Fergiano Deren, Muhammad Mison, Raina Andriani, dan Rizka Khairunisa. Yuk simak videonya. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pada video kali ini, kita bahas bahwa satu rantai DNA seperti ini itu mengandung urutan basa nitrogen. Urutan basa nitrogen ini bisa kita bayangkan fungsinya yaitu sebagai pesan. Ya, pesan yang mau kita kirim ke ribosom yang isinya adalah perintah agar ribosom itu mulai membuat berbagai jenis protein tertentu. Sekarang masalahnya ini ribosom hanya mengerti bahasa RNA, bukan DNA. Sedangkan di sini yang kita punya kan rantai DNA. Untuk mendapatkan serantai RNA, DNA ini harus melewati suatu proses yang namanya transkripsi. Nah, kata transkripsi atau transcribe yang artinya menulis ulang dalam format yang berbeda, inilah proses transkripsi. Pesan yang ada pada DNA kita ini akan ditulis ulang dalam bahasa RNA. Jadi, kalau pada DNA kan bahasa nitrogennya yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau pada RNA, timinnya ini akan diganti dengan urasil. Setelah transkripsi, ada sebuah RNA yang mengandung pesan yang sama dengan DNA. Tugas RNA ini adalah mengirim suatu pesan atau messenger dari DNA ke ribosom. Oke, sekarang kita mulai tahap translasi yang terjadi pada ribosom, yaitu membentuk protein sesuai dengan perintah yang tertera pada mRNA. Satu struktur seperti ini tersusun atas satu basa nitrogen dan helix yang kita sebut sebagai nukleotida. 3 nukleotida kita sebut sebagai satu kodon. Jadi di sini kita punya 3 kodon. Nah, setiap 3 basa nitrogen yang berbeda dalam satu kodon itu merupakan sebuah pesan untuk memanggil jenis asam amino tertentu. Asam amino ini tidak langsung menempel di kodon mRNA, tetapi tiap asam amino ini diantar oleh perantara yang disebut tRNA. Jadi tiap asam amino akan menempel ke satu jenis tRNA. Saat kodon mRNA memanggil tRNA ini akan membawa asam amino menempel pada kodon mRNA yang memanggilnya. 3 basa nitrogen pada mRNA ini kita sebut dengan kodon, tetapi nama pasangannya pada tRNA bukan kodon lagi, tetapi antikodon, karena dia merupakan pasangannya. Setelah melalui fase translasi, sekarang kita sudah punya satu rantai asam amino. Satu rantai asam amino adalah satu polipeptida atau protein. Sekarang, kita udah punya sebuah protein yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, semua ini kita sebut sebagai proses sintesis protein. Sekian video pembahasan dari kita. Thank you guys. Bye-bye.